Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Karies gigi merupakan penyakit kronik dengan prevalensi tertinggi pada anak usia sekolah. Anak usia sekolah dasar cenderung memiliki prevalensi karies gigi yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia anak prasekolah, yaitu 50,5 dan 21,4. Karies gigi adalah penyakit gigi di mana metabolit asam organik menyebabkan demineralisasi enamel gigi secara bertahap, diikuti oleh destruksi proteotik yang cepat pada struktur gigi. Karies dapat terjadi pada permukaan gigi mana saja. 4 faktor harus ada secara bersamaan, yaitu host, mikroorganisme, karbohidrat yang dapat difermentasi dalam makanan, dan waktu di mulut. Bakteri untuk memetabolisme karbohidrat yang difermentasi menghasilkan asam dan menyebabkan penurunan pH saliva menjadi kurang dari 5,5. Setelah pH bersifat asam yang dapat terjadi dalam beberapa menit, bakteri oral dapat memulai proses demineralisasi. Karies gigi dapat menyebabkan gangguan makan. Karies gigi merupakan sebuah infeksi yang merusak struktur gigi. Penyakit ini menyebabkan gigi berlubang, menyebabkan nyeri, gangguan tidur, peninggalan gigi, infeksi, berbagai kasus berbahaya, dan bahkan kematian. Berbagai masalah mulut pada anak seperti karies gigi dapat dicegah dengan pola asupan gizi yang tepat. Kekurangan mineral, kalsium, dan fosfor dilaporkan menyebabkan hipoplamsia enamel dan meningkatkan risiko karies gigi. Karena makanan sumber kalsium dan fosfor seperti produk susu akan membantu melindungi pH yang dihasilkan oleh makanan kariogenik, sehingga berpotensi mencegah terjadinya karies gigi. Makanan sumber kalsium dan fosfor seperti produk susu akan membantu melindungi pH yang dihasilkan oleh makanan kariogenik, sehingga berpotensi mencegah terjadinya karies gigi. Selanjutnya yaitu faktor penyebab karies gigi. Yang pertama yaitu mengonsumsi minuman mengandung pemanis. Sifat makanan manis adalah banyak mengandung karbohidrat, lengket, dan mudah hancur di dalam mulut. Hubungan antara konsumsi karbohidrat dengan terjadinya penyakit karies gigi ada kaitannya dengan pembentukan plak pada permukaan gigi. Plak terbentuk dari sisa-sisa makanan yang melekat di sela gigi, dan pada plak ini akhirnya akan ditumbuhi bakteri yang dapat mengubah glukosa menjadi asam sehingga pH rongga mulut menurun sampai dengan 4,5. Pada keadaan demikian, maka struktur enamel gigi akan terlarut. Yang kedua yaitu diet vegetarian. Pola makan vegetarian yang kaya akan makanan berserat dapat mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. Menurut McDonald dan Avery, kebiasaan makan makanan berserat tidak bersifat merangsang pembentukan plak, melainkan berperan sebagai pengendali plak secara alamiah. Indeks yang digunakan untuk mendapatkan data tentang status karies gigi ialah indeks DMFT. Yang ketiga ada status gizi, di mana anak dengan gizi buruk cenderung memiliki sistem imun yang lemah sehingga lebih rentan terhadap infeksi mulut dan bakteri penyebab karies seperti Streptococcus mutans. Yang keempat ada defisiensi vitamin A, B, C, dan D, di mana defisiensi vitamin A, B, C, dan D dapat menjadi faktor penyebab terjadinya karies gigi pada anak karena masing-masing vitamin berperan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Vitamin A membantu pembentukan enamel dan menjaga jaringan lunak mulut. Vitamin B kompleks penting untuk metabolisme dan kesehatan jaringan mulut. Vitamin C dibutuhkan untuk pembentukan kolagen dan kesehatan gusi, sedangkan vitamin D berfungsi dalam penyerapan kalsium dan fosfor untuk mineralisasi gigi. Dan yang terakhir ada defisiensi kalsium, fosfor, fluor, dan zinc, di mana defisiensi mineral seperti kalsium dan fosfor berhubungan signifikan dengan peningkatan resiko karies pada anak. Karena menyebabkan gangguan pembentukan enamel gigi, kekurangan fluor juga berkontribusi terhadap kerentanan gigi terhadap asam karena melemahnya proses remineralisasi enamel. Selain itu, zinc berperan dalam imunitas mulut dan fungsi antibakteri, sehingga defisiensinya dapat memperburuk kondisi rongga mulut dan meningkatkan resiko karies.
Selanjutnya ada zat gizi yang diperlukan dalam diet makanan karies gigi. Yang pertama ada kalsium dan fosfor, di mana kalsium dan fosfor penting untuk memperkuat enamel gigi dan menjaga pH mulut agar tidak asam, sehingga mencegah karies. Sumbernya antara lain ada produk susu, daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang kedua ada vitamin D, di mana vitamin D membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga memperkuat gigi. Yang ketiga ada fluorida, di mana fluorida melindungi gigi dari pembusukan dan memperkuat enamel. Fluorida bisa didapat dari air minum yang diperkaya fluor, pasta gigi, dan mouthwash atau pencuci mulut. Dan yang terakhir ada vitamin A, C, dan E, di mana vitamin A penting untuk perkembangan enamel dan kesehatan gusi. Vitamin C dan E berperan sebagai antioksidan yang menjaga kesehatan gusi dan memperkuat sistem pertahanan mulut, sehingga vitamin C juga membantu menjaga gusi dan gangguan kesehatan. Yang selanjutnya ada jenis bahan pangan yang ditawarkan beserta kandungan gizinya. Yang pertama, dalam segala susu sapi itu terkandung 275 sampai 300 mg kalsium dan 250 mg fosfor. Yang kedua ada yogurt. Dalam yogurt 250 gram itu terkandung 260 mg kalsium dan 375 sampai 400 mg fosfor. Dan yang ketiga, dalam 28 gram keju parmesan itu terkandung 331 mg kalsium dan 330 sampai 340 mg fosfor. Yang keempat ada biji kuaci. Dalam biji kuaci 28 gram itu mengandung 210 sampai 270 mg fosfor. Dan yang kelima ada kacang edamame. Dalam 180 Yang kelima ada kacang edamame dalam 128 gram itu terkandung 80 mg kalsium. Dalam bayam 100 gram itu terkandung 99 mg kalsium. Dan dalam brokoli 128 gram itu mengandung 60 mg kalsium. Dan yang terakhir, dalam daging sapi 85 gram itu terkandung 180 sampai 200 mg fosfor. Yang selanjutnya ada jenis produk cemilan yang ditawarkan dalam diet makanan karies gigi. Yang pertama ada brokoli panggang keju. Yang kedua ada pasta panggang dengan sayuran atau pasta al forno con verdure. Dan yang ketiga ada cheese yogurt muffin. Dan yang terakhir ada gluten free cheesecake. Selanjutnya, angka kecukupan gizi karies gigi sering terjadi pada anak usia sekolah, yaitu usia 5-9 tahun. Untuk kelompok umur 4-6 tahun, energinya sebanyak 1.400 kalori, untuk proteinnya 25 gram, untuk lemak totalnya sebanyak 50 gram, karbohidrat 220 gram, untuk serat 20 gram, dan air sebanyak 1.450 ml. Untuk kelompok umur 7-9 tahun, energinya sebanyak 1.650 kalori, untuk protein 40 gram, untuk lemak 55 gram, karbohidrat 250 gram, untuk serat 23 gram, dan air 1.650 ml. Selanjutnya kelompok umur 4-6 tahun, untuk vitaminnya, untuk vitamin A sebanyak 450, untuk vitamin D sebanyak 15 mikrogram, untuk vitamin E 7 mikrogram, untuk vitamin K 20 mikrogram, vitamin B1 0,6 mg, vitamin B2 0,6 mg, vitamin B3 8 mg, vitamin B5 3 mg, vitamin B6 0,6 mg, untuk folat 200 mikrogram, vitamin B12 1,5 mikrogram, biotin 12 mikrogram, untuk kolin 250 mg, vitamin C sebanyak 45 mg. Selanjutnya untuk kelompok umur 7-9 tahun, vitamin A sebanyak 500, vitamin D sebanyak 15 mikrogram, vitamin E 8 mikrogram, vitamin K 25 mikrogram, vitamin B1 0,9 mikrogram, vitamin B2 0,9 mikrogram, vitamin B3 10 mg, untuk vitamin B5 sebanyak 4 mg, vitamin B6 1 mg, untuk folat 300 mikrogram, vitamin B12 2 mikrogram, biotin 12 mikrogram, kolin 375 mg, dan vitamin C 45 mg. Selanjutnya
untuk kelompok umur 4-6 tahun dan 7-9 tahun untuk kalsiumnya yaitu 1000 mg dan untuk fosfornya 500 mg. Sedangkan untuk besinya usia 4-6 tahun berbeda. Untuk usia 4-6 tahun yaitu 10 mg, untuk iodium 120 mikrogram, untuk sengnya 5 mg, untuk seleniumnya yaitu 21 mikrogram, untuk mangannya 1,5 mg, untuk fluornya 1 mg, dan untuk kromiumnya sebanyak 16 mikrogram, untuk kaliumnya 2700 mg, untuk natrium 900 mg. Selanjutnya untuk klornya 1300 mg dan untuk tembaganya sebanyak 440 mikrogram. Selanjutnya untuk kelompok umur 7-9 tahun untuk kaliumnya sebanyak 1000 mg, untuk fosfornya 500 mg, untuk magnesiumnya sebanyak 135 mg, untuk besi 10 mg, iodium 120 mikrogram, untuk sengnya 5 mg, untuk seleniumnya 22 mikrogram, untuk mangan 1,7 mg, untuk fluor 1,4 mg, kromiumnya 21 mikrogram, kalium 3200 mg, untuk natriumnya 1000 mg, untuk klornya 1500 mg, dan untuk tembaga 570 mikrogram. Selanjutnya, cara membuat gluten-free cheesecake. Bahan yang digunakan merupakan sumber kalsium dan fosfor yang dapat meningkatkan kesehatan gigi. Olahan makanan ini memiliki tekstur yang lembut sehingga mudah untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Teknik pengolahannya di blender, dipanggang dan didinginkan. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada 2 butir telur, 1 bungkus keju oles, selanjutnya 1 bungkus yogurt Cimory original, 100 ml susu cair, untuk garamnya 1 sendok teh, 2 tetes gula stevia, 1 sendok makan tepung maizena atau opsional aja. Untuk cara membuatnya, yang pertama siapkan blender, lalu pecahkan telur, kemudian masukkan keju oles dan yogurt, serta tambahkan susu cair, garam, dan gula stevia. Untuk yang tahap kedua yaitu kemudian blender sebentar, lalu masukkan ke dalam air fryer yang sudah diberi alas roti. Untuk tahap ketiga, panggang dengan suhu 200 derajat selama 15 menit, setelah matang angkat. Dinginkan lalu pindahkan ke kulkas semalam dan siap disantap keesokan harinya. Berikut merupakan tabel zat gizi untuk bahan yang digunakan pada pembuatan gluten-free cheesecake. Untuk tabel yang digunakan menggunakan Nutrisurvey. Berikut merupakan total analisis untuk 4 potong gluten-free cheesecake dari hasil Nutrisurvey tadi, di mana energi yang terkandung itu di angka 699,6 kilokalori, untuk airnya ada di 149,2 gram, untuk proteinnya di 46 gram, untuk lemaknya di 45,7 gram, dan untuk kalsiumnya itu ada di angka 1128,5 mg, dan juga untuk fosfornya itu di angka 940,8 mg. Dan untuk tabel yang ada di sampingnya merupakan tabel dalam bentuk persennya. Selanjutnya ada interaksi zat gizi antara bahan yang digunakan, yaitu di mana ada lemak yang terkandung dalam telur dan juga keju, serta vitamin larut lemak yang terdapat dalam susu itu saling menguatkan, di mana telur ini kaya akan protein berkualitas tinggi dan juga lemak, di mana lemak dalam telur ini membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A dan juga vitamin B yang mungkin terdapat pada susu dan juga keju. Interaksi yang selanjutnya itu ada vitamin B yang terdapat dalam yogurt dan juga kalsium yang terdapat dalam susu dan juga keju itu saling menguatkan, di mana yogurt ini mengandung kalsium dan juga vitamin D. Vitamin D ini sangat penting untuk penyerapan kalsium, di mana kalsium juga terdapat pada susu sehingga susu dan juga keju itu aman jika dikonsumsi dalam bersamaan. Interaksi selanjutnya yaitu ada fosfor dan juga kalsium. Ini terdapat pada susu dan juga keju. Itu saling menguatkan, di mana susu dan keju ini merupakan sumber kalsium dan juga fosfor yang baik, dan juga kalsium dan fosfor ini bekerja sama dalam pembentukan tulang dan juga gigi.
Interaksi selanjutnya itu ada natrium yang terdapat dalam garam dan juga kalium yang terdapat dalam telur dan juga susu. Ini saling menguatkan di mana natrium dalam garam ini berinteraksi dengan kalium yang mungkin ada dalam telur dan juga susu. Nah, dalam menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit tubuh serta fungsi saraf dan juga otot. Asupan natrium yang berlebihan ini dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi sehingga tidak boleh berlebihan. Interaksi selanjutnya yaitu ada kolesterol yang terdapat dalam telur dan juga lemak jenuh yang terdapat dalam keju. Interaksi antara dua senyawa ini merupakan interaksi yang memberikan efek dalam batas tertentu di mana meskipun telur ini mengandung kolesterol, dampaknya terhadap kadar kolesterol darah individu ini bervariasi ya. Antara lemak jenuh dan juga bahan lain seperti keju oles ini perlu diperhatikan karena dapat lebih signifikan mempengaruhi kadar kolesterol. Selanjutnya merupakan kesimpulan di mana karies gigi pada anak usia 5-9 tahun adalah masalah kesehatan yang umum terjadi. Lalu faktor utama penyebabnya itu adalah interaksi mikroorganisme, konsumsi karbohidrat fermentasi dan juga pH mulut yang menjadi asam. Selanjutnya ada asupan nutrisi yang cukup dan juga seimbang. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya karies, terutama asupan kalsium dan juga fosfor di mana memiliki fungsi yaitu untuk memperkuat enamel gigi. Vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium dan juga fosfor, dan juga vitamin A, C, serta E ini berfungsi untuk menjaga kesehatan gusi dan juga sistem imun mulut. Selanjutnya, fluorida ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat enamel gigi dan juga mencegah kerusakan. Selanjutnya ada menjaga kebersihan mulut secara rutin termasuk menyikat gigi dengan pasta fluoride. Ini merupakan upaya yang sangat penting untuk melindungi gigi anak dan juga mendukung kesehatan mulut